Halo, ketemu lagi dengan saya Haryono. Baiklah, kita mulai saja untuk memperkenalkan GSA Search Engine Ranker versi 9.71. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang GSA Search Engine Ranker, saya ingin dulu memperkenalkan apa sih yang disebut dengan GSA Search Engine Ranker itu. GSA Search Engine Ranker itu adalah software yang dibuat uh, untuk para SEO master atau para praktisi search engine optimization untuk membuat backlink. Oke, jadi secara umum GSA Search Engine Ranker itu bisa disebut dengan automation link building tools. Dengan software ini kita bisa melakukan registrasi secara auto, kemudian kita bisa software pun secara langsung akan memverifikasi proses registrasi, kemudian setelah itu melakukan submission. Bisa bermacam-macam ya, bisa berupa artikel, bisa berupa author profile, bisa berupa blog comment, bisa berupa link dan lain sebagainya. Bila kita membandingkan GSA dengan software-software lainnya semacam Snook atau Ultimate Demon atau Extramer, saya pikir GSA menempati posisi urutan pertama. Artinya GSA tidak ada duanya, seperti itu. Bila Anda menggunakan Snook, Anda tahu sendiri berapa biayanya untuk berlangganan Snook. Sedangkan GSA harganya juga relatif terjangkau dan tidak ada biaya berlangganan. Pun demikian dengan Ultimate Demon. Ultimate Demon pun hampir sama dengan Snook, yakni terdapat biaya berlangganan bulanan yang harganya selangit gitu loh. Jadi GSA Search Engine Ranker adalah solusi untuk Anda yang memiliki budget terbatas tapi ingin hasil yang berkualitas. Bila kita perhatikan antara GSA, Snook dan Ultimate Demon, saya rasa secara kualitas backlink yang dihasilkan pun bisa dikatakan setara dan bahkan lebih bagus GSA. Karena terakhir saya menggunakan Snook itu sekitar 1 bulan lalu, banyak backlink dari Snook yang bertag no follow, yang artinya percuma bila Anda menggunakan Snook. Ya, sudah biayanya mahal, backlinknya tidak berkualitas, no follow lagi. Jadi buat apa beli Snook? Karena itu saya saya sarankan kepada Anda untuk menggunakan GSA Search Engine Ranker. Fitur yang terdapat di dalam GSA ini sangat banyak sekali ya. Hampir semuanya ada di sini, mulai dari scraping proxy, terus ngetes proxy yang telah kita scrap, kemudian kita bisa scrap sitemap, kita bisa scrap atribut di dalam sebuah website. Kita juga bisa membuat sitemap, kita bisa membedakan mana do follow, mana no follow, mana berikut menentukan nilai page rank dan lain sebagainya. Terdapat dua interface di dalam GSA Engine Ranker. Yang pertama adalah ini adalah workplace kita di sini. Kemudian ada option seperti ini: submission, captcha, indexing, filter, advance ya. Kemudian untuk proxy kita bisa cek proxy, ada option di sini untuk melakukan scraping proxy, kemudian mencari berikut langsung kita mengetes proxy atau menambah single proxy, solid proxy. Ini proxy berbayar yang disediakan oleh Solid Proxy.
seperti itu. Kemudian juga di sini juga terdapat indexing service, ping, atau bila Anda menggunakan GSA Indexer atau GSA Direct URL Pro, Anda bisa integrasikan di sini. Anda pun bisa membeli atau membayar berlangganan di Indexification, Linklicious, Express Indexer, Linkhook, dan lain sebagainya. Berikutnya tentang CAPTCHA. Di CAPTCHA pun kita ada banyak pilihan sekali di sini. Kita bisa menggunakan CAPTCHA, indexing, filtering. Kita bisa memfilter situs-situs kita agar tidak memposting di dalam website yang sudah terfilter. Untuk advance juga terdapat fitur yang sangat lengkap. Jadi untuk menerangkan GSA Search Engine Ranker itu tidak cukup hanya untuk menyaksikan satu buah video, karena prosesnya akan panjang sekali. Kita mulai dari create project seperti ini, pengenalan tentang CMS CMS plugin yang kita pakai, yang akan kita pakai seperti ini. Anda bisa melakukan setting makro atau menambah footprint seperti ini. Search term bisa kita tambahkan lagi di sini dengan footprint. Dan GSA pun mensupport beberapa CMS yang boleh saya katakan cukup lengkap sekali ya. Mulai dari artikel, blog comment, directory, semuanya sudah tersedia di dalam GSA. Untuk artikel sendiri terdapat lebih dari 10 ya, 20 mungkin ini artikel yang berasal dari beberapa CMS seperti Drupal, artikel MS, Supersite, PHP Link artikel, ada WordPress artikel, Express Engine, Zendesk, dan lain sebagainya. Begitupun dengan blog comment, ada Lokomedia, ada Keyword Love, ada Blog Engine, Bravenet Comment, kemudian ada directory yang jumlahnya pun sangat banyak, exploit, forum, lebih lengkap dari yang ada di dalam Senuk. Yang jadi persoalan sekarang adalah bila Anda memiliki GSA Search Engine Ranker, maka Anda hanya mendapatkan softwarenya saja. Sedangkan untuk seedlist Anda harus cari sendiri. Untuk mencari seedlist Anda harus membutuhkan proxy. Bila Anda tidak memiliki proxy, Anda harus beli proxy. Begitupun bila Anda tidak mau beli proxy, Anda bisa membeli yang namanya seedlist. Harga seedlist pun beragam, tapi rata-rata untuk harga setlist itu dimulai dengan harga sekitar antara kalau dirupiahkan bisa mencapai antara 300.000 sampai dengan 500.000, 600.000, bahkan ada yang sampai 700.000 untuk setlist berlangganan setiap bulan. Jadi sangat memberatkan. Tapi walaupun demikian, Anda tidak perlu khawatir, karena yang seperti tadi saya katakan bahwa GSA Search Engine Ranking telah built-in dengan proxy scraper. Anda bisa mencari proxy seperti yang saya lakukan sekarang. Saya sudah melakukan scraping proxy dan telah berhasil memperoleh sekitar 323 proxy. Untuk proxy terbagi ke dalam dua proxy ya, private dan anonim proxy seperti ini. Oke. Proxy yang di scrap oleh GSA adalah proxy dengan level not private proxy, yang berarti ini adalah public force proxy. Dengan demikian hasilnya pun menjadi kurang bagus. Tapi walaupun demikian, bila kita memiliki proxy yang jumlahnya banyak, tentu saja tidak menjadi masalah besar. Tapi bukan masalah besar, karena Anda masih tetap dapat bekerja walau tanpa menggunakan private proxy. Private proxy itu adalah
proxy yang bila pada saat kita menggunakannya kita membutuhkan autentikasi seperti username dan password, seperti itu. Kemudian di sebelah sini ini ya, Anda lihat date, ini adalah tanggal di mana backlink kita terbuat. Kemudian di sisi ini URL adalah backlink yang telah terposting. Ini dari sisi interface-nya GSA. Kemudian terdapat juga statistik nofollow dan dofollow. Anda bisa lihat di sini, bila backlink Anda telah terbuat, maka secara otomatis GSA akan menentukan apakah backlink tersebut nofollow atau dofollow. Anda bisa lihat di sini. Ini juga sangat penting untuk menentukan seberapa banyak kita memiliki backlink dofollow dan seberapa banyak kita memiliki backlink nofollow. Fungsinya adalah untuk menghindari dari terkena banned dari Google bila kita terlalu banyak memiliki backlink bertag dofollow. Karena itu kita harus mengkombinasikan secara matang berapa persen tag dofollow dan berapa persen tag nofollow. Di sisi sebelah kiri Anda bisa lihat ada project, ada status, priority, submit, dan verified. Project ini adalah kalau kita membuat project di sini, maka projectnya, nama project itu akan secara otomatis muncul di dalam project ini. Begitupun dengan status, priority, submit, dan verified. Nanti akan Anda ketahui di video yang akan datang. Seperti itu. Kemudian ini adalah informasi tentang threads atau jumlah threads yang sedang berjalan. Kemudian submitted, hari-harian, informasi dalam hari ini Anda telah berhasil membuat backlink sebanyak ini, dan log today verified, dan ini aktif proxy jumlah proxy yang kita miliki. LPM itu adalah link per menit. Artinya kalau dalam 1 menit kita menghasilkan 1000 backlink, berarti SOP berjalan dengan baik. Tapi bila LPM-nya kecil, bila hanya 1 atau 3 link per menit, itu berarti ada kendala di dalam entah itu proxy ataupun dari kualitas website list yang telah kita scraping. Begitupun di sebelah kanan ini yang telah saya tunjukkan, ini adalah captcha logs ya, seberapa banyak kita melakukan atau mengirim captcha ke captcha provider, semuanya terlog di sini. Kemudian memory usage, kemudian CPU usage, semuanya telah tersedia di dalam GSA. Untuk bagian ini adalah project. Kemudian ini adalah submit URL, jumlah URL yang telah tersubmit seperti ini, submit. Kemudian ini yang telah terverified, ini ada log ya, banyak sekali. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di video yang akan datang bagaimana cara setting membuat project baru menggunakan GSA Search Engine Ranker. Terima kasih.